Sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab dari benjolan itu? Kalau penyebab tumor sendiri tergantung tadi apakah neoplasma atau non neoplasma. Neoplasma tumor itu kan dari selnya sendiri sinyalingnya. Berarti sebenarnya kita nggak tahu kenapa. Hari ini saya akan memberikan tips latihan untuk penguatan otot-otot yang mensupport lutut kita. Benjolan. Banyak orang menduga-duga, banyak orang tidak aware terhadap benjolan di tubuhnya. Banyak orang mencoba berbagai macam cara untuk bisa mengatasi benjolan yang ada di tubuhnya. Tapi sebenarnya, mana benjolan yang bahaya, mana benjolan yang tidak bahaya? Kapan ini menjadi bahaya? Kapan ini bisa kita observasi saja? Kapan harus ke dokter bedah? Kapan masih bisa minum obat? Kapan harus dioperasi? Kapan tidak perlu dioperasi? Kali ini kita akan bahas bersama seorang dokter bedah, Dr. Caroline Supit, spesialis bedah, tentang apa itu benjolan tubuh dan bagaimana cara untuk bisa mengatasinya. Dok, lagi ngapain dok? Stretching. Masih sakit pinggangnya kemarin? Masih udah mendingan sih habis stretching saja. Udah lumayan ya. Stretching kayak tadi oke ya? Iya, lumayan. Dok, lagi sibuk nggak nih dok? Oh enggak. Nggak sibuk ya? Oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok. Oh iya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu hal yang mungkin pemirsa masih belum banyak tahu dan belum aware dok. Yaitu tentang benjolan di tubuh dok. Pemirsa, ini adalah Dr. Caroline Supit, spesialis bedah. Beliau pasti banyak melakukan pembedahan, terutama pada benjolan-benjolan ya dok ya. Bisa kista, bisa apa nanti ganglion dan lain sebagainya ya dok ya. Oke, mungkin kita akan ngobrol tentang benjolan yang ada di tubuh, terutama karena saya juga di muskuloskeletal atau tulang sendi. Nanti dokter boleh sharing dok tentang benjolan apa juga yang sering terjadi di struktur otot tulang sendi dok. Dok, yang saya mau tanya dulu dok, benjolan itu semuanya ganas nggak sih dok? Kan kadang-kadang suka ada benjolan, di sini ada benjolan, di belakang lutut ada benjolan, atau kadang-kadang di tangan nih ada benjolan. Semua benjolan yang ada di tubuh itu apakah ganas atau enggak dok? Jadi memang paling banyak di bedah umum datang dengan keluhan benjolan di tubuh. Benjolan yang seharusnya tidak ada. Oke, jadi harusnya nggak ada ya? Ya misalkan kalau bisa payudaran benjolan memang anatomis atau ada normal. Betul, Kalau betul. ini bisa tumbuh di mana saja. Jadi kalau benjolan itu kita bagi dua dok. Secara general kita bagi dua. Satu neoplasma atau kita ngomongnya tumor. Yang kedua non neoplasma. Oh oke. Jadi bisa yang tumor, bisa yang non neoplasma atau bukan tumor. Ya, Bedanya gimana dok? Gimana? bedanya gini. Jadi kalau misalnya kita bilang neoplasma, neoplasma itu bisa jadi tumor jinak atau tumor ganas yang tadi dokter bilang ganas. Oke. Tapi penyebabnya sama, itu neoplasma. Berarti artinya apa? Selnya dia tumbuh terus-terusan dan dia lupa sinyal untuk mati. Kalau sel itu kan ada hidup, Betul. dia harusnya mati. Betul. Dia enggak, dia tumbuh terus. Kalau jinak, dia tumbuh aja tapi nggak mengganggu. Tapi kalau ganas dia makan jaringan sekitar dan bahkan bisa menyebar. Oke, itu yang dibilang kanker ya. Jadi memang harus dibedakan juga ada tumor yang benign atau yang jinak dan yang ganas yaitu cancer. Oke dok, tadi kan yang menarik yang non neoplasma dok. Ternyata nggak semua benjolan itu tumor ya dok ya? Betul. Kalau misalnya non neoplasma berarti penyebabnya bukan si selnya salah sinyal. Oke. Tapi ada penyebab lain misalnya apalagi di muskuloskeletal itu karena inflamasi atau radang. Oke, Bisa peradangan. infeksi, isinya biasa nanah atau juga bekas luka kita bilangnya jaringan parut yang mengeras, misalkan fibrosis, terus hipertrofi scar, ataupun yang orang bilang keloid. Keloid itu orang datang dengan benjolan. Betul. Nah, itu bukan sesuatu tumor. Tadi kalau kita berbicara tentang benjolan, sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab dari benjolan itu? Kalau penyebab tumor sendiri tergantung tadi apakah neoplasma atau non neoplasma. Kalau neoplasma tumor itu kan dari selnya sendiri sinyalingnya. Berarti sebenarnya kita nggak tahu kenapa. Berarti kita cuma bilang faktor risiko terjadi tumor. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya non neoplasma penyebabnya jelas, misalnya
kalau di muskuloskeletal ya, Hmm. paling sering kan kista-kista. Oke, kista betul. Kista ini sering banget nih. Saya juga sering dapat misalnya di belakang lutut ya. Jadi orang bingung kayak USG kan saya juga pain ya sama kita scan USG. Kok di belakang lutut ada kista? Orang bingung biasanya dok. Hah dok kista bukannya hanya di rahim gitu misalnya? Nah kalau kista, misalnya kista di lutut nih, kista di lutut tuh penyebabnya bukan itu non neoplasma, jadi bukan tumor, tapi penyebabnya karena radang. Radang, oke. Atau orang bilang inflamasi gitu ya dok ya? Oke. Betul. Jadi penyebabnya sebenarnya bukan di belakang lututnya, justru penyebabnya di lututnya biasanya. Lututnya biasa kalau pernah dengar osteoarthritis. Oke, osteoarthritis ya, atau pengapuran orang biasa dengarnya, oke. Biasanya karena pengapuran, justru dia jadi ekses atau berlebih produksi cairan sendinya. Karena berlebih dia bisa menimbulkan kista. Gitu. Selain pengapuran bisa juga karena robekan. Jadi biasanya pada pelari, misalkan cedera ada robekan, kita bilangnya di meniskus atau di bantalan lututnya. Betul. Ada robekan sehingga cairan sendi bisa keluar ke belakang, menonjolan. Jadi kebentuk ya, kista ini kan harusnya kosong ya dok. Jadi ada space ruang kosong yang harusnya nggak keisi, tapi ketika ada peradangan dia akan keisi dengan cairan peradangan itu tadi ya dok. Sebenarnya kalau yang dekersis, kita bilangnya dekersis, kista yang di belakang. Kista yang di belakang lutut. Itu karena peradangan, dia cairannya berlebih, cairan sendinya. Jadi isinya kista yang di belakang lutut ataupun seperti di sini, kita sebut ganglion, itu isinya cairan sendi. Jadi dia kayak gelatin. Kayak gel ya? Oke. Berarti aspirasi kan? Oh iya banyak. Susah kan? Betul. Kalau ganglion susah dok, betul. Kalau kista, kalau besar biasanya sih relatif gampang, betul. Tapi kalau ganglion susah dok. Ini kan berarti bukan hanya orang tua ya dok ya? Bukan. Kan orang bilangnya, oh masalah lutut, masalah sendi itu masalahnya orang tua. Tapi tadi dokter cerita pelari itu juga resiko untuk bisa kena sebenarnya ya? Memang paling banyak kan di atas 40 tahun. Tapi kalau kista Becker atau yang di belakang lutut itu bisa terjadi bahkan di anak-anak. Oh iya. Di anak-anak malah penyebabnya tidak diketahui. Biasanya lutut dia bagus, tidak ada cedera, ada aja. Tiba-tiba gitu dok? Oke. Dok, tapi kan kalau kita ngomongin tadi ya, mau yang neoplasma, bahaya nggak sebenarnya dok? Ini yang biasanya orang nanya, kapan sih ini dibilang bahaya? Kapan ini harus ke dokter? Kapan bisa didiemin aja? Soalnya sekarang kan masyarakat kita sudah semakin punya keingintahuan dok. Biasanya kalau ada benjolan, itu gampang tuh, tinggal Google. Benjolan pada belakang lutut, itu pasti udah langsung keluar itu. Nah cuman, coba biar pemirsa juga tahu, mana yang bahaya, mana yang harus ke dokter, mana yang bisa didiemin aja gitu dok. Prinsipnya benjolan itu, ya tadi kan bisa sebuah neoplasma maupun non neoplasma. Kalau kita Google, bisa jadi takut justru heboh keluarnya. Misalkan kayak benjolan ini kanker, padahal belum tentu. Siapa tahu cuma kista. Betul. Yang kedua, untuk mengetahui bahaya atau tidak, saya sebenarnya harus periksa, memastikan. Pertama kita dari biasanya kita tanya dulu anamnesis. Gimana riwayatnya? Benjolannya pertama tumbuhnya sejak kapan? Ada sakit atau enggak? Membesarnya cepat atau lama? Terus bisa digerakin atau enggak. Jadi ada karakteristik benjolan yang kira-kira nih dari riwayatnya aja kita bisa tahu ini mengarah ke neoplasma apa enggak. Kalau neoplasma ganas apa enggak. Apa jangan-jangan ini benjolan gara-gara pentok, isinya darah. Betul. Bukan neoplasma. Iya. Yang jadi pertanyaan nih dok, yang biasanya juga orang pada takut dok. Apakah semua benjolan itu harus dioperasi nggak dok? Tidak semua benjolan harus dibedah. Oh gitu? Iya. Walaupun datang ke dokter bedah ya? Ya, walaupun datang ke dokter bedah, kita lihat dulu nih perlu apa enggak. Tidak semua. Yang kira-kira yang kayak gimana yang mungkin harus dioperasi, yang kayak gimana yang kita bisa observasi dulu dok? Tunggu dulu, nanti sampai kapan kita lihat lagi gitu dok? Yang paling gampang itu yang kasus dokter sering temuin, kista di belakang lutut atau di ganglion biasanya. Karena itu bukan suatu neoplasma, kalau tidak mengganggu, itu biasa kita tunggu, biasa bahkan bisa kecil sendiri. Bisa kecil sendiri. Jadi benjolan tadi itu ada juga yang bisa kecil sendiri ya? Makanya kadang orang datang, dok ini benjol, sempat hilang tapi benjol lagi, sekarang tumbuh lagi, sakit, udah mulai sakit. Nah itu baru indikasi, itu pun kita tawarin, udah siap belum diangkat. Enak banget nih kalau ke dokter Carol nih.
operasi ditanya siap atau enggak ya. Kalau udah siap operasi, kalau enggak diobservasi dulu. Betul. Kecuali memang ada kasus yang kita lihat misalkan benjolan karena infeksi, dalamnya nanah, tiba-tiba merah, nyeri, panas, terus ada nanahnya, itu segera. Itu tidak bisa ditanya, karena kalau misalnya didiamin infeksinya makin meluas. Dan bisa infeksi bukan di lokal aja, bisa ke darah, sistemik. Seluruh tubuh ya dok ya. Nah itu yang harus hati-hati juga. Benjolan kalau misalnya tadi sudah masuk ke indikasi yang bahaya, jangan lupa segera hubungi dokter Anda, dokter bedah. Dan kalau dok, ini yang nonton dok, kalau mau ketemu dan konsultasi sama dokter Carol, bisa di mana dok? Bisa dicek di Instagram saya, @dokter.caroline_sumpit. Di situ ada tempat dan jam praktek saya. Oke, dan ini bisa ya dok ya, konsultasi dulu bisa ya dok ya? Bisa. Nggak harus langsung operasi bisa ya dok? Iya. Oke. Dok, tadi kan dokter lagi stretching nih dok. Kalau kita banyak kasus sebenarnya lutut nih dok. Apalagi kalau misalnya tadi ngomongin osteoarthritis atau pengapuran di lutut yang pada akhirnya bisa bikin benjolan di belakang yang kita sebut kista Baker atau Baker cyst. Boleh dong dok diajarin atau sharing latihan atau exercise yang biasa dokter lakukan? Dokter kan sering nge-gym ya. Buat nguatin otot-otot yang mensupport lututnya dok, yang minimal quads-nya atau hamstring atau calf-nya dok. Boleh dok? Mungkin ini lebih ke secara general aja dok ya. General, oke. Bukan untuk mengobati kista. Oke. Tapi ini untuk menguatkan. Menguatkan. Mungkin yang suka nyeri-nyeri sendiri. Betul. Karena bener gak dok? Kalau prinsipnya kalau lututnya nggak mau nyeri, otot sekitar penopangnya harus kita kuatin kan? Betul dok. Karena memang 45% berat tubuh kita itu dibebankan ke lutut dok. Sehingga dengan kita bisa nguatin otot yang mensupport lutut, kita akan mengurangi pressure ke lututnya juga dok. Oke, yuk kita ikutin dokter Carol. Hari ini saya akan memberikan tips latihan untuk penguatan otot-otot yang mensupport lutut kita. Ada 3 otot paha bagian depan atau quadriceps, bagian belakang hamstring, dan bagian bawah yaitu betis atau calf. Oke, gerakan yang pertama kita akan tiduran atau duduk seperti ini aja. Caranya mudah, ini exercise isometrik atau tidak perlu menggerakkan tungkai kita, hanya perlu mengkontraksi quadriceps atau paha depannya. Yang pertama tahan lututnya dua-duanya, lalu kencangkan atau kontraksi, tahan sampai 15 detik. Rasakan kontraksi di paha depannya atau quadricepsnya. Setelah 15 detik, relaksasi. Lutut kalau bisa ditahan biar fokus ke quadricepsnya. Kencangkan dan lepas. Itu bisa 15 detik diulang 10 kali. Itu untuk gerakan yang pertama, cukup simple. Yang kedua, simple juga, yaitu untuk otot hamstring. Buka kaki selebar bahu, lalu kita ke posisi tiduran. Tumit menahan tubuh seperti ini. Lalu kita angkat pinggul kita setinggi-tingginya. Tahan 6 detik dan rasakan kontraksi di hamstring atau paha belakangnya. Naik lagi, tahan 6 detik. Turun. Itu diulang sampai 10 kali. Yang ketiga, untuk calf atau betis. Ini berdiri, ini mudah. Oke, diri, tahan 6 detik, turunkan. Calf raise ini berguna untuk melatih otot betis. Dapat dilakukan sehari cukup sekali, 15 kali per set, dikali 3 set. Tidak semua benjolan itu berbahaya, tidak semua benjolan itu harus dioperasi. Jadi jangan pernah takut untuk datang ke dokter bedah. Saya sudah bongkar rahasia tentang benjolan di tubuh Anda. Selanjutnya, terserah Anda. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, dalam Dr. Ibrahim Agung Channel.